Shalom sahabatku, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Judul renungan kita pada kesempatan terbaik hari ini ialah berbicara tentang permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Landasan firman Tuhan untuk tema renungan kita ini diambil dari kitab Amsal. Demikianlah sabda Tuhan untuk kita, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian, Amsal 9 ayat 10. Di sebuah ruang kelas filsafat, seorang profesor dengan rambut mulai memutih mengajukan sebuah pertanyaan kepada mahasiswanya, apakah hikmat itu, dan dari mana asalnya? Satu persatu mahasiswa mengangkat tangan, memberi jawaban mulai dari logika, pengalaman, sains, sampai kesadaran moral. Lalu sang profesor menatap mereka dan berkata, Amsal dalam Alkitab mengatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tanpa rasa takut yang kudus itu, segalanya menjadi pengetahuan yang kosong. Suasana mendadak hening. Sebuah firman kuno baru saja mengguncang keangkuhan zaman modern. Dalam dunia yang dipenuhi dengan informasi instan dan gelar akademik yang berlimpah, kita perlu bertanya ulang, apakah kita benar-benar bijak? Apakah pengetahuan otomatis menjadikan seseorang berhikmat? Alkitab dengan tegas menjawab tidak. Amsal 9 ayat 10 membawa kita pada sebuah prinsip dasar yang tidak akan pernah usang. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ini bukan sekadar kalimat indah yang bisa ditempel di dinding gereja. Ini adalah fondasi kehidupan, inti dari semua pertimbangan, keputusan, dan arah hidup yang benar. Dalam bahasa Ibrani, kata takut di sini bukan mengacu pada ketakutan seperti rasa ngeri kepada ancaman, melainkan rasa hormat yang mendalam, kekaguman yang kudus, dan kepatuhan yang dilahirkan dari pengenalan akan siapa Tuhan itu. Kata yir'ah menggambarkan sikap batin yang rendah hati di hadapan kemuliaan dan kekudusan Allah. Ini bukan rasa takut yang membuat kita menjauh dari Tuhan, tapi rasa takut yang justru membawa kita lebih dekat, karena kita sadar siapa Dia, dan siapa kita di hadapannya. Ketika Amsal menyatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, itu artinya segala bentuk hikmat sejati, yang membawa hidup, damai, kebenaran, dan arah yang benar, bermula dari posisi hati yang benar terhadap Tuhan. Tanpa sikap takut yang kudus ini, manusia bisa menjadi sangat cerdas, tapi sesat. Bisa penuh pengetahuan, namun tanpa arah. Bisa fasih bicara tentang etika, namun kehilangan dasar moral ilah yang sejati. Bayangkan seorang pilot yang sangat ahli mengendalikan pesawat, tetapi menolak membaca peta atau mengikuti menara kontrol. Ia bisa terbang dengan megah, namun menuju kehancuran. Demikian juga manusia yang hidup tanpa takut akan Tuhan, mereka mungkin tampak hebat, tapi arah hidupnya lepas dari kehendak ilahi. Takut akan Tuhan adalah seperti menara kontrol yang menuntun kita dalam badai moral, dalam kabut nilai-nilai dunia, dan dalam turbulensi ego pribadi. Ketika kita menilik tokoh-tokoh Alkitab yang dikenal sebagai orang berhikmat, seperti Salomo, Yusuf, atau Daniel, kita akan menemukan satu benang merah, mereka semua hidup dengan rasa takut yang kudus kepada Tuhan. Salomo, sang penulis Amsal ini sendiri, meskipun di akhir hidupnya goyah, memulai masa pemerintahannya dengan permohonan yang sungguh luar biasa, berikanlah kepada hamba-Mu hati yang paham menimbang perkara, 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Bukan harta, bukan kekuasaan, tapi hikmat untuk memimpin sesuai kehendak Tuhan. Dan itulah permulaan hikmat, ketundukan total kepada otoritas Tuhan. Namun dalam realita kehidupan modern, konsep takut akan Tuhan seringkali diabaikan. Budaya populer mendorong kebebasan absolut, seolah-olah manusia adalah pusat segalanya. Kata takut dianggap sebagai hal yang negatif, sesuatu yang harus dihindari. Tetapi justru karena kita kehilangan rasa takut yang kudus, dunia semakin kehilangan arah. Korupsi, kejahatan, krisis moral, semuanya bermula ketika manusia tidak lagi merasa takut akan Allah. Ketika tidak ada lagi kesadaran bahwa hidup ini berada di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, maka semua tindakan menjadi relatif. Manusia membuat standar sendiri. Dan disitulah kebodohan menggantikan hikmat. Takut akan Tuhan bukan berarti hidup dalam ketegangan yang terus-menerus, seolah-olah Tuhan siap menghukum setiap kesalahan kecil kita. Tidak. Takut akan Tuhan adalah kesadaran bahwa hidup kita diawasi oleh pribadi yang penuh kasih, namun juga adil dan suci. Ia tidak bisa disepelekan, tidak bisa dipermainkan. Takut akan Tuhan adalah hidup dalam kekudusan, integritas, dan kesetiaan karena kita menghormati siapa Tuhan itu. Orang yang takut akan Tuhan akan menimbang setiap pilihan hidupnya bukan berdasarkan apa yang menyenangkan dirinya,
tapi berdasarkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ia akan bertanya dalam doa, bukan hanya saat bingung, tapi bahkan dalam hal-hal kecil. Tuhan, apakah ini jalan yang Engkau kehendaki? Apakah ini menyenangkan MU? Orang seperti ini akan berhati-hati dalam perkataan, bijak dalam relasi, dan kudus dalam motivasi. Karena ia tahu, hidupnya bukan miliknya sendiri. Ia hidup untuk Tuhan. Takut akan Tuhan juga membawa ketenangan. Ironisnya, dalam rasa takut yang kudus itu, kita justru menemukan damai sejahtera. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita takuti adalah Bapa yang mengasihi kita. Takut akan Tuhan memampukan kita berkata, tidak pada dosa. Sekaligus berkata, ya, pada anugerah. Ia membuat kita rendah hati di hadapan firman, sekaligus penuh keyakinan di hadapan tantangan hidup. Dalam dunia yang mendorong untuk selalu percaya diri, Alkitab mengajarkan kita untuk percaya Tuhan. Dunia berkata, ikuti hatimu. Tapi hikmat berkata, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Dunia mendorong kita untuk mengejar kesuksesan dan pengaruh, tetapi hikmat mendorong kita untuk hidup dalam kesalehan dan ketaatan. Dan ketika hidup kita dibangun di atas rasa takut akan Tuhan, kita sedang menanam benih hikmat yang akan bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat, bukan hanya bagi kita sendiri, tetapi bagi banyak orang. Rasa takut yang kudus ini juga memampukan kita membedakan yang baik dari yang tampak baik. Banyak jalan yang kelihatan lurus, tetapi ujungnya maut. Amsal 14 ayat 12. Tanpa takut akan Tuhan, kita mudah ditipu oleh daya tarik dunia, oleh logika yang terlihat masuk akal, tapi menjauhkan kita dari salib. Namun dengan takut akan Tuhan, kita memiliki filter ilahi yang membuat kita mampu berkata, tidak, ini bukan jalan Tuhan. Dalam pelayanan, takut akan Tuhan menjadi fondasi kesetiaan. Seorang hamba Tuhan bisa memiliki banyak karunia, tetapi tanpa takut akan Tuhan, pelayanannya bisa berubah menjadi panggung ego. Takut akan Tuhanlah yang menjaga kesucian motivasi kita. Kita melayani bukan untuk pujian, tetapi karena kita ingin menyenangkan hati Bapa. Kita berkhotbah bukan demi popularitas, tapi demi kebenaran. Kita mendoakan orang lain bukan untuk dilihat rohani, tetapi karena kita sadar bahwa Tuhan mendengar, dan kita bertanggung jawab di hadapannya. Dalam keluarga, takut akan Tuhan menjadi pagar perlindungan. Orang tua yang takut akan Tuhan akan membesarkan anak-anaknya dalam disiplin dan kasih, bukan hanya dengan aturan, tetapi dengan teladan hidup yang benar. Suami yang takut akan Tuhan akan mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Istri yang takut akan Tuhan akan menghormati suaminya seperti gereja menghormati Kristus. Anak-anak yang takut akan Tuhan akan belajar hormat kepada orang tua, bukan karena takut dihukum, tetapi karena mereka menghormati Tuhan yang memberi perintah itu. Takut akan Tuhan juga menciptakan masyarakat yang sehat. Coba bayangkan, jika semua pemimpin bangsa, pejabat publik, pebisnis, dan warga negara memiliki rasa takut yang kudus kepada Tuhan, maka integritas akan menggantikan korupsi. Keadilan akan menggantikan ketidakadilan. Kasih akan menggantikan kebencian. Bukan hukum manusia yang menahan mereka dari kejahatan, tetapi hati nurani yang telah diisi oleh takut akan Tuhan. Namun rasa takut ini tidak bisa dipaksakan dari luar. Ia bukan hasil doktrin kosong atau aturan kaku. Ia lahir dari pengenalan yang mendalam akan Allah yang Maha Kudus. Seperti yang dikatakan Amsal 9 ayat 10, mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menyadari betapa kudus dan agungnya Dia. Dan dari situ, timbul rasa kagum yang membawa kita pada ketundukan, bukan ketakutan buta. Maka penting bagi kita untuk terus menanamkan pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya. Alkitab bukan sekadar buku panduan moral. Ini adalah wahyu Allah yang hidup. Setiap kali kita membaca firman dengan hati yang terbuka, kita sedang mendekat kepada Yang Maha Kudus itu. Dan semakin kita dekat, semakin kita diperbarui, dan hikmat akan mengalir sebagai buahnya. Dalam dunia digital yang penuh distraksi ini, kita perlu kembali kepada hikmat surgawi. Kita perlu membesarkan generasi yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi takut akan Tuhan. Kita perlu gereja-gereja yang bukan hanya dipenuhi suara musik, tetapi dipenuhi rasa hormat yang mendalam kepada Tuhan. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang bukan hanya piawai berpidato, tetapi yang hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Takut akan Tuhan bukan sesuatu yang kuno. Ia adalah kebutuhan yang paling mendesak. Karena dari sinilah hikmat dimulai. Dari sinilah kita belajar hidup dengan benar, memilih dengan bijak,
melayani dengan tulus, memimpin dengan hati, dan mengasihi dengan kasih Kristus. Jadi jika hari ini kita merasa bingung dengan arah hidup, jika kita sedang mencari hikmat di tengah banyak pilihan yang membingungkan, jangan buru-buru cari solusi di luar. Mulailah dengan rasa takut yang kudus kepada Tuhan. Rendahkan hatimu, sujud di hadapannya, dan minta hikmat dari Dia. Sebab janjinya dalam Yakobus 1 ayat 5 masih berlaku. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, maka hal itu akan diberikan kepadanya.